Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Rizwan Oval hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, volume kendaraan di ruas tol PT Jasa Marga Persero Tbk mengalami penurunan secara umum 35%. Penurunan terjadi seiring penurunan mobilitas kendaraan pasca mewabahnya virus corona di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan work from home atau aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, termasuk larangan mudik lebaran sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, memberi dampak pada anjloknya trafik jalan tol, termasuk operator jalan tol PT Jasa Marga. PT Jasa Marga mencatat adanya penurunan jumlah lalu lintas kendaraan pada ruas tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek, Tol Jawa, dan luar Pulau Jawa. Dikutip dari berbagai sumber, Corporate Communication Jasa Marga, Dimawan Heru kepada media mengatakan, penurunan tarif presentasinya beragam. Tapi secara umum, penurunan yang terjadi mencapai 35% seiring dengan menurunnya mobilitas kendaraan. Meski terjadi penurunan, PT Jasa Marga Persero Tbk optimis bisa bertahan dalam kondisi saat ini dan siap mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di ruas tol masih menjadi prioritas Jasa Marga dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Jasa Marga juga menghimbau pengguna jalan yang masih menggunakan jalan tol, khususnya di wilayah-wilayah yang diberlakukan PSBB, untuk mematuhi ketentuan khususnya jumlah maksimal penumpang di dalam kendaraan dalam rangka menjalankan prinsip physical distancing. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, operasional Jasa Marga tergerus Corona. Dan kita akan berbincang melalui saluran line telepon dengan Bapak Dimawan Heru Santoso yang merupakan Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Persero Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Heru. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat pagi Mas David. Selamat pagi IDX Channel. Ya, sehat selalu Pak Heru. Sehat, Alhamdulillah Mas David. Baik Pak Heru, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pasca merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, apakah terjadi penurunan volume kendaraan, Pak Heru? Secara umum, fillernya tadi sudah menggambarkan seperti itu. Jadi memang sejak mulai diberlakukan WFH pertama, tanggal 16 bulan April ya. Nah, terus kemudian diberlakukannya PSBB, kemudian yang terakhir adalah penghentian transportasi. Jadi memang penurunannya bervariasi, mulai dari yang jalan tol Jabodetabek, kemudian jalan tol yang Trans Jawa, dan jalan tol yang di luar Pulau Jawa. Nah, angkanya kurang lebih sekitar sekarang udah sekarang. 40 sampai 50%, Pak Heru. Iya, dia sudah di atas 40% sekarang ya. Jadi ini secara rata-rata seperti itu. Kita terus melakukan jadwal awal pengoperasian proyek. Iya, Pak Heru. Saya pikir itu secara umum. Ya, tadi Anda katakan ini sudah terjadi penurunan pasca diberlakukannya WFH, kemudian juga ada PSBB, kemudian yang terbaru adalah pengendalian transportasi. Ya, pengendalian. Larangan mudik ya. Saya sebutnya pengendalian transportasi. Baik, posisinya terus meningkat 40 sampai dengan 50% dari posisi 35% sebelumnya. Apakah tren penurunan ini masih akan terus berlanjut, Pak? Mengingat dari PSBB juga tampaknya di beberapa daerah yang mungkin di sana ada ruas tol milik Jasa Marga diperpanjang oleh pemerintah. PSBB-nya udah mulai jalan kan sekarang, tidak hanya di Jabodetabek saja, tapi juga di Surabaya Raya, kemudian di tempat-tempat lain. Pengendalian transportasi juga sudah mulai berjalan, ya. Jadi sebenarnya semua faktor-faktor pendorong penurunan itu saat ini sudah terjadi. Dan sebenarnya kami optimis untuk industri jalan tol itu akan lebih cepat recovery-nya jika memang kondisi membaik. Nah, kondisi yang tadi saya gambarkan adalah
kalau mungkin kita bisa elaborate lebih jauh lagi ya. Jadi sebenarnya di awalnya itu tanggal awal-awal yang 16 Maret ya pertama kali itu kan hanya sekitar ya 12 sampai dengan 15%. Itu seminggu pertama ya. Kemudian seminggu kedua itu berkisar mulai seminggu kedua dibandingkan normal ya Mas David ya. Iya. Itu 15 sampai 26%. Kemudian sebulan sejak tanggal 16 itu sudah 27 sampai dengan 35%. Nah ini yang kami amati, data-datanya kami amati di gerbang-gerbang yang menuju dan masuk Jakarta. Ya, jadi Cikampek yang ke arah timur, kemudian Cikupa yang ke arah barat, kemudian Ciawi yang ke arah selatan. Baik. Nah, ini terus bertambah sehingga more or less sekarang kira-kira sekitar 40 hingga 50% secara rata-rata. Ya. Pak Heru, halo Pak. Ya. Ya. Ramadan dan Lebaran ini identik dengan kegiatan mudik. Nah, di mana di tahun ini tampaknya kondisinya berbeda, Pak. Terkait juga dengan pengendalian dari COVID-19 dari pemerintah. Kita ingin tahu dari tahun-tahun sebelumnya seberapa besar kontribusi dari kegiatan mudik dan balik Lebaran ini terhadap volume kendaraan di jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga. Sebenarnya kalau Lebaran itu memang cukup tinggi, Mas. Jadi kalau kita bicara tahun 2019, tahun lalu ya, kami mencatat rekor tertinggi melayani pengguna jalan ya sepanjang sejarah di jalan tol. Kami amati di Cikampek utama ya, di jalan tol Jakarta Cikampek. Kan kalau kita bicara mudik, orang ke arah Jakarta lewat Cikampek ya Mas ya. Nah itu dari yang standarnya hanya 60, lalu lintas harian normal ya, hanya sekitar 67.000. Tahun lalu, Lebaran tahun lalu itu terjadi pada H+3, itu mencapai 166.000. Jadi hampir 3 kali lipat dari yang normalnya. Nah, kenaikan ini juga terjadi di tempat-tempat yang lain ya. Misalnya yang ke arah Bandung itu Kalihurip ya, itu naik hampir setengah ya, hampir 50% dari yang normal. Dan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau rekornya memang di Cikampek itu hampir 300%. Artinya Jasa Marga akan kehilangan momentum nih Pak di mudik Lebaran di tahun 2020 ini. Memang seperti itu. Karena memang kita pahami bahwa memang kondisinya saat ini tidak hanya Jasa Marga saja yang terkena ya. Semua ekonomi Indonesia seperti ini. Pak Heru, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas seberapa besar dampaknya kepada pendapatan dari Jasa Marga dan bagaimana strategi dari Jasa Marga dalam menghadapi kondisi seperti ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik operasional Jasa Marga tergerus Corona. Pak Heru masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Mas David masih di sini. Baik, Pak Heru, ini cukup banyak pertanyaan dari para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Dengan terjadinya penurunan volume kendaraan, tentunya ini akan berdampak kepada sisi pendapatan dari Jasa Marga ini. Di kuartal pertama ini sudah terlihat belum, Pak? Iya, Mas David. Jadi memang seiring turunnya volume kendaraan ini mungkin akan berdampak pula ya terhadap pendapatan kita ya di awal TW1, TW2, khususnya di TW2 ya untuk yang tahun 2020 ini ya. Nah kita melakukan berbagai inisiasi ya untuk tetap menjaga kinerja keuangan ya. Khususnya untuk menjaga posisi cash flow ya, untuk mempertahankan likuiditas kita ya, kita melakukan review dan memperketat lagi pengeluaran-pengeluaran capex maupun opex ya, tapi tentu kita lakukan prioritas dengan tetap mempertahankan program-program yang sifatnya memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah di luar itu memang kita lakukan review lagi. Kemudian saya yakin memang sekarang memang mulai turun ya kondisinya, tapi industri jalan tol yakinlah ini industri yang kami meyakini ini akan lebih cepat recover di kami ya. Sekarang ini kan kami terjadi penurunan karena orang nggak bergerak sama sekali ya. Dan ini adalah anjuran pemerintah dan kami mendukung itu. Tidak kami dukung itu, maka
dengan tidak ada mobilitas ya tidak ada pendapatan. Begitu orang sudah mulai bergerak lagi, tentu akan mempercepat recovery kami. Hampir 20 tahun sepanjang ini Jasa Marga, catatan kami relatif pendapatan tol itu terus meningkat. Kami memang sampai turun di 98 dulu, krisis 98. Tapi di 2008 kami tidak terpengaruh sama sekali. 20 tahun terakhir, 23 growth kami untuk pendapatan tol terus naik. Bahkan di masa di mana ada economic slowdown, ada penurunan penjualan mobil dan sebagainya, kami tetap konsisten naik. Jadi kami optimis ke depan akan lebih cepat kami recover-nya begitu orang sudah mulai bergerak lagi. Baik, tadi saya sudah menanyakan juga Pak Heru, ini sudah tergambar di kuartal pertama di 2020, Anda tadi juga katakan sudah, dan proyeksinya di 2020, di kuartal kedua maksud saya, tekanannya akan semakin dalam begitu Pak Heru. Dengan kondisi di kuartal pertama, kuartal kedua di 2020, ini akan mempengaruhi skenario baik dari sisi target maupun kinerja di 2020 secara full year nantinya, Pak Heru? Secara internal ya Mas ya, kami sudah sampaikan tadi, kami ada evaluasi priorisasi program kerja ya, hal-hal yang terkait dengan OPEX untuk beban umum, administrasi, kemudian biaya pelatihan, kemudian sarana penunjang, IT, kemudian CAPEX untuk misalnya gedung, ada beberapa gedung kami gitu ya, kemudian R&D kami gitu ya, itu kan kami terus kami tahan dulu gitu ya, kemudian yang sifatnya CAPEX juga. Kemudian secara eksternal kami juga sedang menjajaki kemungkinan meminta relaksasi atas pinjaman perusahaan kepada para kreditur ya, untuk menjaga covenant kita. Kemudian satu hal juga yang kami lakukan adalah kami juga menjadwal ulang awal pengoperasian proyek ya. Ada beberapa rencana awal di mana beberapa ruas kami itu harus beroperasi di 2020. Nah, ini kami coba rencanakan jadwal ulang sejalan dengan penyelesaian konstruksi ya, yang memang sekarang konstruksi masih mengalami kelambatan karena COVID ini, tapi kami targetkan konstruksi tetap melambat, Pak Heru, atau dihentikan untuk sementara dalam hal pembangunan? konstruksi tidak dihentikan. Jadi prinsipnya jadi gini, saya jelaskan dulu tadi. Jadi kita geser untuk yang pengoperasian, ada beberapa yang harusnya sudah mengoperasi di November atau Desember, nanti kita geser ke Januari 2021. Tapi sebenarnya ini juga inline dengan konstruksi. Nah, saya berikan contoh ya, itu yang tetap jalan, yang kita akan tetap jalan ya. Margasana Jebor, Bogor Road itu akan tetap semuanya tetap jalan. Manado Bitung juga tetap jalan. Hanya semuanya bergeser jadwalnya. Jasa Marga Balikpapan Samarinda ada tambahan ya, seksi 1 sama seksi 5 gitu ya. Japek Selatan juga saat ini masih jalan, bahkan 10 kilo pertama kita harapkan bisa kita gunakan dalam musim lebaran ini gitu ya. Terus pembangunan Simpang Susun Sentul Selatan ya, yang untuk ke Sentul langsung direct masuk ke Jagorawi ya, itu semua tetap jalan dan semua kami harapkan nanti bisa beroperasi di awal tahun depan. Pak Heru, terakhir Pak Heru, kita ingin Jasa Marga memberikan penjelasan, mungkin ini lebih kepada keyakinan bagi para investor dan trader di pasar modal Indonesia, untuk menghilangkan keraguan dari para investor dengan kondisi yang ada saat ini. Jasa Marga kondisinya masih baik dan proyeksi ke depannya masih akan bagus. Secara umum kami informasikan tadi bahwa kami terus memantau dan menyiapkan strategi-strategi untuk apa yang dilakukan jika penurunan revenue ini tetap berlangsung, tapi secara simultan kami juga sudah melakukan menjadwal ulang beberapa program-program kerja kami yang tidak terkait langsung dengan standar pelayanan minimal, baik di level OPEX maupun di level CAPEX-nya. Kemudian pengoperasian proyek juga ada beberapa yang kami jadwal ulang sehingga akan menurunkan biaya operasi kami di tahun 2020 ini. Kemudian yang paling penting adalah itu, sudah 2 dekade ini pendapatan kita terus growth, tidak pernah turun. Kami hanya pernah turun di 98, dan kami yakin begitu orang mulai bergerak lagi ya, maka ini recovery kami akan lebih cepat pulih, akan lebih cepat duluan pulih dibanding sektor-sektor industri yang lainnya.
Saya pikir itu Mas David. Baik, Pak Heru terima kasih sudah bergabung bersama Terima kami kasih, di Mas Idea David. Channel Iya. dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Heru, sehat selalu. Terima kasih Pak. Baik, Mas demikian- David, sehat ya. selalu. Terima kasih Idea Channel. Demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Dwi Mawan Heru Santoso, Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Persero Tbk. Dan tetap di tempat Anda, Marka TV akan segera kembali sesaat lagi.